Mungkin di atas kuda juga dinilai mana yang bagus, kurang gimana, duduknya, pegang gelisnya gimana, cara ngayunnya atau ngedorongnya itu gimana. Itu ada penilaiannya dari steward. Assalamualaikum kawan-kawan, kenalkan nama saya Dedi, joki dari Aragon Stable. Awal berkarir Pak Dedi Ya, dari kapan? awal berkarir itu dari tahun 97. Itu awal dulu masih naik-naik udah sandal sih. Awalnya dari sandal. Di Jawa Timur. Awal berkarir di Jawa Timur. Di Malang. Ya, naik-naik kuda kecil, berawal kuda kecil, terus belajar. Naik kuda gede. Awalnya juga sembari jadi grup juga. Berawal dari groom Dari juga. grup. Dari grup ya, tukang ngarit, apalah segala semua. Udah semua. Ya, lama-kelamaan ikut pelatih. Awal pertama ikut pelatih Pak? Awal pertama ikut pelatih dulu Om Yori Lampus pernah. Terus almarhum Om Hans Rory pernah. Om Edi Wawiling pernah. Almarhum Eeng Lanu Wijaya pernah. Jadi semua pelatih udahlah semua. Jadi banyak pengalaman dari mereka semua. Alhamdulillah. Pak Dedi yang mempercayai naik kuda di kejuaraan pertama kali siapa Pak Dedi? Pelatih dari Om Hans Rory sudah dipercaya, Pak Eeng Lanu Wijaya almarhum. Itu kejuaraan apa? Kejuaraan nasional. Dan terus yang paling ini sih mertua saya sih, M. Udis, Bapak M. Udis. Ya, dari situ terus alhamdulillah dari sampai sekarang. Pertama Pak Dedi ikut kuda besar. Ya, itu sekitar tahun 2000-an. Itu mulai dites joki, lulus, terus ikut tahun 2004 atau 2005-an ikut stable King Halim. Berarti pertama di kuda besar tuh ikut King Halim. Ya, itu sebelumnya sih udah besar, cuman udah masih jarang-jarang naik lah. Tapi di stable besar King Halim. Terus sampai sekarang ya alhamdulillah saya di Aragon Stable. Pertama kali Pak Dedi dapat lisensi nasional. Ya, itu di tahun 2000. Ya, pas tahun 2000. Itu dengan proses, Ya, dengan proses yang nggak gampang ya. gampang sih itu. Apa saja Pak? Yang dilalui dulu itu apa saja? Kesempatan sih, peluang untuk jadi joki itu dulu emang susah banget. Makanya prosesnya lama banget saya gitu. Di tahun segitu. Karir Pak Dedi di Jawa Timur. Dulu ikut Jagung Stable di Malang, lumayan lama sih, hampir 5 tahunan. Kuda-kuda besar juga ya dulu. Belajar dari senior saya, Om Agri Pantau. Perkenalkan kuda pertama kali itu, yang berjasa pertama kali itu siapa Pak Dedi? Kalau yang dibilang berjasa sih banyak banget ya Mas ya.
banyak banget sih. Untuk yang awal memperkenalkan kuda. Yang awal-awal memperkenalkan kuda itu kebetulan lingkungan sih emang tempat kuda. Dulu. Iya, di tempat kelahiran itu memang tempat kuda. Jadi awal dulu masih sekolah SD atau SMP itu udah pegang. lingkungan kuda. Jadi sekolahnya juga emang udah nggak fokus. Jadi udah ke bawah-bawah aja. Pak Dede itu terkenal kuda itu dari keluarga, dari lingkungan. Dari lingkungan. Dari Kalau lingkungan. keluarga sih enggak. Emang dari lingkungan. Asal Pak Dedi sendiri dari mana? Saya Kelahiran. asalnya dari Jawa Timur, Pasuruan, Tretes. Tepatnya Tretes. Emang lingkungan kuda sih. Pertama kali bergabung dengan Aragon tahun berapa Pak Dedi? Pertama kali gabung sama Aragon tahun 2018. 2018. Ya. Itu kuda pertama Kuda apa? pertama Red Velvet. Red Velvet. Masih kudanya sekarang Sekarang udah punya anak. di Aragonnya. Iya, di Aragon. Di breeding. Iya, di breeding. Dengar juga Pak Dedi pernah di Pulau Mas ya. Iya. Itu dengan stable apa Pak Dedi? Bisa diceritakan? Stable Maluku Utara, Taliabu stable. Itu hampir 4 tahunan lah kurang lebih. Alhamdulillah dulu di stable itu dulu dapet Indonesia Derby di tahun 2013 sama kuda Red Silenos. Dulu kan Itu boleh. kiblat-kiblat pacuan kan di Pulau Mas ya Pak Dedi. Iya. Boleh bisa diceritakan? Luar biasa sekali itu Mas kalau di Pulau Mas. Emang ngerasain bener-bener Suatu kebanggaan. aduh suatu kebanggaan bener. Ingat nggak Pak Dedi dulu kuda apa yang di Pulau Mas yang terkenal? Yang terkenal dulu kalau kuda saya ya cuma Red Silenos sih yang menonjol sih. Soalnya dia menang di tahun 2013 sih. Jadi ya pasti inget lah. Kembali ke Aragon lagi Pak Dedi. Untuk kuda-kuda Aragon yang terkesan. Yang terkesan sih dulu ya Red Velvet sih Mas. Pertama masuk naik kuda Red Velvet ya alhamdulillah sih. Breedingan Aragon sendiri ya. Kalau breedingan Aragon dia enggak, cuman dia dibeli dari Pasuruan, dari Raya Stable, terus dirawat di Aragon, ya alhamdulillah lah. Bisa menang-menang. Untuk Pak Dedi sendiri kan atlet, Ya. persiapan untuk menjelang PON itu seperti apa? Yang utama sih jaga kesehatan ya Mas ya, jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga, itu aja sih. Tidak ada yang khusus Mental ya. mental ya, dipersiapin memang Mental benar-benar. harus dipersiapin ya. Rencana berapa kuda Pak Dedi? Untuk kontingen Jawa Barat Pak Dedi naik Antara 2 ekor sih yang pasti, mungkin bisa nambah 3 ekor lah. kuda apa? Panco di Asprin sama Royal Dynasty di 18,5. Untuk atlet Jawa Barat, Ya. untuk khususnya kuda pacu itu ada tahap seleksi enggak Pak Dedi? Ada sih, ada tahap LC juga. Untuk latihan kuda sendiri menghadapi PON Pak Dedi. Latihan seperti biasa aja sih, seperti kita siapin untuk pacuan di Jurnas. Pak Dedi kan asli Jawa Timur ya, Ya, kelahiran Jawa Timur. Kok bisa ke Jawa Barat? ceritanya sih ya panjang sih Mas kalau mau diceritain ya. Ya karena pingin berkembang aja sih Mas. Jadinya kan tinggal di Jawa Timur, mungkin di Jawa Timur kan ya pacuan mungkin bisa dihitung bisa setahun 2 kali apa 3 kali itu juga naik cuma 1 ekor. Ya pengennya berkembang aja lah Mas, kayak joki-joki Sampai dapat jodoh ya, orang Jawa Barat. juga dapat jodoh juga di Jawa Barat. Untuk harapan olahraga pacuan kuda Pak Dedi, untuk Pak Dedi sendiri
harapannya seperti apa? Ya harapannya sih harus lebih maju lagi ya dari tahun ini untuk kedepannya lagi, harus maju lagi lah. Saran-saran buat event-event berikutnya Pak Dedi? Ya harus ditingkatkan lagi, maju lagi, Lebih bergengsi, lebih bergengsi lagi lah. hadiahnya lebih besar. Ya alhamdulillah sih untuk kuda-kuda kita sih bagus-bagus mas. Bahkan Aragon sendiri ya recommended lah, Komplit ya. komplit. Jadi udah tinggal kasih makan, udah nggak campur apa-apa lagi, udah Full. Aragon. Ya lebih semangat lagi lah, harus semangat lagi, harus antusias lagi untuk pacuan-pacuan yang akan datang. Semangat lagi. Untuk atlet pacuan kuda berapa Pak Dedi untuk PON? Untuk Jawa Barat sendiri ada 7 atlet. Siapa saja Pak? S. Firmandani, Abdul Majid, Rusmantio, Jolan Meleke, Haniswat, Jamie Runtu, SDI. Rencana berangkat PON Pak Dedi? Rencana berangkat PON tanggal 8 Agustus mas. Insya Allah tanggal 8 Agustus. Harapan kontingen Jawa Barat untuk PON di Aceh nanti ya harus juara umum lagi, Jabar hat-trick. Mas, Target mas. berapa ditargetkan? Target. Dari- Kalau bisa sih semua ya mas ya. Alhamdulillah, saya doakan semua Amin amin. Mas. Amin. Tips untuk joki yang baru merintis Pak Dedi? Untuk yang baru merintis tetap belajar dan belajar, tetap semangat, tetap bertanya. Dan satu sih pesan saya, jaga etika. Kalau udah bisa, itu aja sih. Jangan sombong aja. Ini kan Pak Dedi masih aktif Ya. jadi joki nasional ya. Itu rencana kalau udah pensiun ke depannya Kedepannya insya Allah kalau dipercaya untuk jadi pelatih ya insya Allah siap. untuk menjadi pelatih itu persiapannya apa saja sebagai Ya, pelatih itu? harus siap mental ya mas ya, harus siap segalanya sih mungkin kalau jadi pelatih ya. Harus Memang tahu kuda juga harus ya, tahu kuda juga. obat. Iya, nggak gampang juga untuk jadi pelatih, tanggung jawabnya lebih besar. Untuk menjadi joki nasional kan ada tahap-tahapnya Pak Dedi. Itu seperti apa Pak Dedi? Diceritakan Pak Dedi. Untuk tahap-tahapnya dulu kita sih dulu ada tes joki mas, tes joki. Jadi tes joki itu ada contohnya untuk angkatan saya dulu ada 12 orang yang dites itu, cuman yang lulus cuma 3 orang. Jadi yang lainnya nggak lulus. Tahap-tahap Jadi untuk apa saja? Tahap-tahapnya sih cuman kita dites di atas kuda aja sih, bareng 3 ekor gitu. Untuk di jarak ini drap, di jarak ini nanti canter pendek, jarak lagi nanti mundur lagi terus canter panjang. Itu harus bareng semua, nggak boleh kabur. Salah satu pokoknya harus bareng aja terus. Mungkin di atas kuda juga dinilai mana yang bagus, kurang gimana, duduknya, pegang gelisnya gimana, cara ngayunnya atau ngedorongnya itu gimana. Itu ada penilaiannya dari steward. Sebelum kita akhiri perbincangan ini Pak Dedi, saya mau minta kritik dan sarannya untuk channel saya. Ya, itu sih harus dikembangin lagi Mas Rianto. Harus lebih banyak untuk review kuda-kuda yang lain, mungkin nggak di Aragon aja ya, di stable yang besar yang lain. Atau ke King Halim Stable, mungkin banyak lagi yang lain lah. Tetap semangat Mas Rianto. Jangan lupa subscribe, like, komen,
Salam Wegaloyo. Saya berterima kasih banyak atas waktunya review Pak Dedi, perjalanan Pak Dedi. Semoga Pak Dedi lebih tambah maju lagi, tambah sukses di dunia kuda, tidak hanya joki, dan karir-karir Pak Dedi selanjutnya semoga tambah sukses dan sehat selalu. Amin, amin.